Hai sahabat muda, kembali lagi bersama saya Elsa Zulandita dengan NIM 19021040236. Gimana nih kabar kalian pada awal tahun 2021 ini? Semoga diberi kesehatan dan keselamatan ya, karena mengingat pandemi COVID-19 ini masih belum juga berakhir. Tapi tenang saja, ini tidak boleh menyurutkan semangat kalian untuk tetap belajar dan bersemangat. Nah, pada sore hari ini, Kak Elza khusus ingin menyapa adik-adik dari siswa-siswi SMP dan SMA. Kenapa sih Kak? Kok nyapa kita tumben kok nyapa adik-adik dari SMP dan SMA? Iya dong, karena hari ini Kak Elza akan menyampaikan materi tentang memotivasi siswa SMP dan SMA agar giat belajar dan rajin membaca untuk meraih prestasi. Nah, di sini siapa hayo yang minat membacanya kurang? Apalagi ada yang laporan di Kak Elza nih, Kak, aku tuh gak suka baca itu membosankan, sekalinya baca tuh malah ngantuk, malah gini gitu. Nah, untuk kalian semuanya pasti mengheran-heran gitu ya, gimana sih cara agar kita giat belajar dan apa sih hubungannya membaca dan juga prestasi di sekolah. Oke, sebelum kita membahas ke pembahasan berikutnya, Kak Elza ingin menyampaikan info nih bagi kalian. Tahu nggak sih kalau semisal tingkatan minat baca di Indonesia ini sangat rendah. Nah, menurut artikel yang waktu itu Kak Elza unduh dan Kak Elza baca dari Kominfo, yakni Kementerian Komunikasi dan Informasi, mengatakan bahwa fakta pertama, UNESCO menyebutkan bahwa Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya minat baca sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya tahu nggak kalian apa? Artinya adalah dari 1000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Sangat miris sekali kan? Dan ironisnya, meski minat baca buku rendah, tapi data dari We Are Social mencatat per Januari tahun 2017 mengungkap orang Indonesia bisa menatap layar gadget kurang lebih 9 jam per hari. Bayangin tuh, sehari ada 24 jam dan 9 jam per harinya kita menatap layar gadget atau gawai atau smartphone. Tidak heran jika dalam hal kecerewetan di media sosial, Indonesia berada di urutan kelima dunia teratas. Miris banget ya. Untuk minat membaca, Indonesia berada di paling bawah urutan ke dunia. Namun untuk tingkat kecerewetan dan keaktifan di sosial media, Indonesia berada di tingkatan teratas, kelima teratas seluruh dunia. Tentu miris banget ya teman-teman, mengingat di Indonesia ini dan warga plus 62 ini sangat sedikit gitu ya tentang bagaimana cara mereka untuk meningkatkan daya literasi mereka sendiri begitu. Nah, padahal banyak banget manfaat dari membaca. Salah satunya adalah meningkatkan prestasi belajar siswa. Kalian pasti pernah dengarkan atau pernah tahu lah, seperti Kak Najwa Shihab dan juga Maudy Ayunda. Mereka adalah generasi-generasi yang suka dan cinta banget membaca. Ketahuan kan dimana aura-aura dari orang-orang yang cerdas dan suka membaca dan juga aura-aura yang minim pengetahuan. Biasanya nih bedanya, orang-orang yang minim pengetahuan dan kurang minat membacanya akan cepat menuduh nih karena mereka kurang informasi. Nah, untuk adik-adik SMP dan SMA tentunya sebagai generasi muda gak mau dong ya kalau semisal penerus bangsa Indonesia menjadi orang yang kurang membaca dan kurang informasi dan juga cepat untuk menyimpulkan sesuatu. Nah Kak, kenapa sih kita harus rajin membaca? Nah, karena nih menurut beberapa penelitian mengatakan
menjelaskan bahwa minat pembaca seseorang berpengaruh kepada prestasi belajar siswa. Semakin senang siswa membaca, maka semakin termotivasi untuk terus menggali ilmu pengetahuan dari bahan bacaan. Begitu kira-kira. Kita juga mengenal sosok legendaris dari Bapak almarhum B.J. Habibie. Beliau adalah orang yang ber-IQ tinggi dan suka membaca loh. Dan tidak hanya suka membaca, beliau juga mengimbangi itu dengan berdoa dan berusaha. Nah, Kak, sebenarnya aku tuh pengen suka membaca dan senang membaca, tapi gimana sih Kak, kok rasanya susah banget meningkatkan minat membaca siswa? Tenang aja teman-teman, di sini Kak Elza akan menjelaskan cara-cara, ada 8 cara bagaimana kita bisa menyukai dan meningkatkan minat membaca. Yang pertama adalah mengalokasikan waktu khusus untuk membaca. Ayo, di sini siapa yang sering banget buka gadget dan lupa dengan membaca? Nah, untuk hari-hari berikutnya kalian harus ya dan wajib mengalokasikan waktu kalian setidaknya 1 atau sampai 2 jam untuk membaca setiap harinya loh ya, jangan seminggu sekali. Dan kedua, yakni membeli buku setiap minggu. Tidak hanya membeli buku teman-teman, kalian juga bisa membaca buku di perpustakaan dan meminjam buku di perpustakaan. Mengingat di setiap daerah hampir semuanya sudah siap dan ada perpustakaan di daerah masing-masing. Nah, jadi jangan ada alasan untuk kalian tidak suka membaca dan tidak ingin membaca, oke? Dan langkah berikutnya, yang ketiga, manfaatkan waktu menunggu. Nih, biasanya menunggu antrean nih. Nah, kalian bisa tuh membawa buku dan membaca sambil meluangkan waktu kalian untuk membaca buku. Jadi, menunggu tidak membosankan bagi kalian. Selanjutnya, yang keempat adalah memiliki buku populer atau rekomendasi. Nah, buku-buku ini biasanya harus cocok dengan karakter dan keadaan kalian nih. Misal gini, Kak, aku tuh suka membaca genrenya komedi atau aku suka membaca ilmu pengetahuan. Nah, kalian bisa tuh memanfaatkan buku-buku kalian untuk dibaca. Dan selanjutnya adalah belajar efektif reading. Nah, belajar membaca sambil berefektif gitu, membaca sambil mendapat pelajaran dari buku tersebut. Selanjutnya adalah membaca saat istirahat atau sebelum tidur. Nah, ini baik banget bagi penambahan pengetahuan kalian dan daya ingat kalian. Apalagi kalau semisal kalian besoknya tuh ingin UAS tuh. Nah, ingin ujian. Nah, dari sana sebelum tidur itu kalian membaca deh. Dan pasti materi-materi yang kalian baca malamnya, besoknya kalian pasti ingat. Soalnya Kak Elza dan teman-teman juga mengalami hal yang begitu dan sangat menguntungkan banget. Selanjutnya adalah membuat target membaca. Membuat target membaca ini sama dengan list-listan membaca itu ya. Jadi kalian harus punya target. Nah, dalam satu buku yang berjumlah 500 lebih halaman, kalian mempunyai target 3 hari harus selesai. Seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir adalah berdiskusi dan bergabung di komunitas. Banyak banget di Indonesia ini ada komunitas-komunitas literasi Indonesia. Bahkan ada juga rumah literasi Indonesia. Rumah literasi Indonesia ini mencapai hampir seluruh di Indonesia, dan di setiap anggotanya memiliki perpustakaan pribadi. Jadi kalian bisa tuh sharing atau menambah pengalaman membaca kalian kepada pembaca-pembaca di rumah literasi Banyuwangi. Dan itu tadi tips-tips untuk meningkatkan minat baca kalian dan memotivasi siswa SMP dan SMA agar giat belajar dan rajin membaca untuk meningkatkan dan meraih prestasi. Ingat ya, semangat harus, motivasi harus, dan tetap belajar, membaca, dan berdoa. Terima kasih. Dadah.